Selamat pagi Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Funi Mariani Bait, NIM 2016994055501, LPTK, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi sistem pengukuran di SMA Negeri 3 Kupang. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Senyum dong, jangan ya. Baik, satu orang sebelum kita memulai pelajaran, satu orang sebelum kita. Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa berdoa setelah kami belajar bersama kami dari awal hingga berakhir nanti. Ini doa Tuhan kami, haleluya. Terima kasih. Mari doa membaca pengajiannya. Ade Sinta, Aurelia, Aurelia, Arumi, Hadir Ibu, Celia, hadir Ibu, Krista, hadir Ibu, Jorge, hadir Ibu, Gracia, hadir Ibu, Pinkan, hadir Ibu, Pilia, hadir Ibu, Josefina, hadir Ibu, Indah, hadir Ibu, Leonel, Hadir Ibu. Rafid, Hadir Ibu. Tasya. hadir Ibu. Iya, izin. Hari ini kita akan belajar yang namanya sistem pengukuran. Belajar tentang apa? Sistem pengukuran. Kalau dalam pengetahuan kalian, pengukuran itu apa? Pengukuran, ukur. Pasti setiap hari melakukan pengukuran, toh? Ya. Contohnya, waktu datang dari rumah ke sekolah, itu pasti harus ada tahu. Kalian akan tahu yang namanya waktu tempuh. Ya toh, oh saya harus berapa jam berapa saya harus dari rumah untuk sampai ke sekolah itu jam berapa. Ya, berarti itu kalian sudah melakukan yang namanya kegiatan pengukuran. Kalau begitu pengukuran itu apa? Pengukuran apa? Pengukuran itu sesuatu yang bisa diukur, ya, sesuatu yang bisa diukur, ya, entah itu waktu, kecepatan, intinya itu sesuatu yang bisa diukur. Coba kalian lihat gambar. Dari ketiga gambar ini mereka sedang buat apa? Mengukur. Gambar yang pertama itu mengukur apa? Itu biasa kegiatan di mana? Posyandu. Ya. Gambar yang kedua. Nah, berarti itu biasa di mana? Pasar. Yang ketiga ini dia mengukur apa? Ya. Nah, jadi aktivitas tadi kalian sudah jawab di situ. Aktivitas apa yang terjadi itu pengukuran. Terus manfaat dari itu ketiga aktivitas atau manfaat dari pengukuran dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yang kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Apa? Ya, untuk mengetahui berat, tinggi,
Contohnya kalau John kalau beli beras tidak mungkin dia bilang beli beras dok ini paman bibi, dan pasti harus sebutkan berapa kilo. Ya, kalau hanya bilang beli beras apa yang mau dia kasih kalau tidak ada dia punya satuan. Ya, itu contoh sederhananya. Ya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep sistem pengukuran. Ya, materinya yaitu tentang besaran, satuan, dan dimensi. Ya, ini kalian sudah pernah pelajari di SMP, ya toh? Tentang besaran itu kalian sudah pernah pelajari di SMP, ya. Nah, besaran itu yang pernah kalian pelajari SMP itu besaran apa dan apa? Besaran pokok dan turunan. Ya, besaran pokok itu ada berapa? Ada berapa? 7. Nah, nanti kalian akan belajar lagi lebih lanjut lagi ya. Satuan. Satuan itu apa? Contoh satuan apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sebutkan sentimeter, kilogram, apalagi kilometer, ya. Dimensi. Kalau dimensi ini kayaknya belum pernah dapat di SMP, ya. Dimensi itu apa? Nah, nanti di LKPD kalian akan cari sendiri, ya. Setelah itu baru saya menjelaskan, ya. Nah, sekarang dibagi kelompok, ya. 4 kelompok saja, ya. 4 kelompok. Ini yang kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Silahkan balik belakang, yang depan balik belakang. Nah, perhatikan di situ ada nomor 1. Itu ada tabelnya di situ hanya berapa kolom. Kalian gambar tambah, ya. Gambar tambah ke bawah ya. Bisa kok? Oke. Silakan kerja, ya. Cari dari berbagai sumber, mau dari internet, buku, ya. Juga bisa ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, dan nama anggota-anggotanya. Iya.
ingat yang nomor 1 sampai 4 itu dia punya fokusnya di gambar ini. Ya. Dan nanti ada lakukan perbandingan dengan gambaran ini dengan pertanyaan pemantik tadi. Kalau tidak salah di nomor 4 itu ya. Waktunya masih banyak, jadi jangan terburu-buru. Kerja sebaik mungkin. Satuan pada neraca total satuan ya satuan barang STP yang standar internasional ya toh dimensi masa toh Baik, selamat pagi kawan-kawan dan ibu guru. Hari ini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Yoni. Di web yang akan dilakukan dari APD nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, identifikasi alat nama alat ukur dan gunanya identifikasi alat ukur dan peneliti dan semua. Nomor 1 itu nama alat ukur adalah alat Rasio House. Dia penggunaannya untuk mengukur berat benda. Kedua ada meteran. Penggunaannya untuk mengukur panjang benda. Yang ketiga ada stopwatch. Penggunaannya untuk mengukur kecepatan waktu. Keempat tachometer. Penggunaannya untuk mengukur kecepatan mesin. Nomor 5 ada termometer. Penggunaannya yang mengukur suhu. Yang enam ada apometer. Penggunaannya mengukur tegangan listrik. Nomor 7 jam sorong. Penggunaannya mengukur tegangan listrik. Mengukur diameter benda. Nomor 8 speedometer mengukur kecepatan kendaraan. Dan nomor 9 tensimeter gunanya mengukur tekanan udara. Jadi nomor 2 akan dijawab oleh Oke. Baik, untuk nomor 2, berdasarkan data nomor 1 di atas, apa studi literatur yang mengetahui jenis keseluruhan diukur satuan pada satuan seperti ASI dan dimensi satuan alat ukur. Nomor 1,
yaitu pokok. Satuan pada ukur itu bisa berapa? Satuan dalam SI yaitu kilogram. Dimensinya M. Nomor 2 meteran. Besar yang diukur adalah panjang. Kisarannya adalah pokok. Satuan dalam ukur sentimeter dan meter. Satuan dalam SI meter. Dimensinya L. Ketiga stopwatch. Besaran yang diukur adalah waktu. Kisarannya adalah pokok. Satuan dalamnya jadi dari menit. Satuan dalam SI yaitu sekon. Dimensi T. Nomor 4 nama alat ukur speedometer. Besaran itu adalah jarak tempuh. Jenis besarannya adalah turunan. Pada satuan alat ukurnya yaitu kilometer. Satuan dalam SI meter. Dimensinya L. Nomor 5 termometer. Besaran yang diukur yaitu suhu. Jenis besarannya pokok. Satuan alat ukurnya Celsius dan Fahrenheit. Satuan dalam SI-nya Kelvin. Dimensinya adalah delta. Nomor 6 amperemeter. Besaran yang diukur adalah poros arus listrik. Jenis besarannya adalah pokok. Satuan alat ukurnya ampere dan dimensinya I. Nomor 7 jangka sorong. Besaran yang diukur adalah panjang yang fokus pada kecil. Jenis besarannya adalah sentimeter dan meter. Saya ulangi, sentimeter dan milimeter. Satuan alat ukurnya meter dalam SI dan dimensinya adalah L. Yang ke-8 alat ukurnya speedometer. Besaran yang diukur adalah kecepatan. Besarannya yaitu turunan. Dan satuan alat ukurnya adalah kilometer per jam. Dan satuan dimensinya meter atau sekon. Dimensinya T pangkat 1. Nomor 9 tensimeter. Besaran yang diukur adalah tekanan darah. Jenis besarannya adalah turunan. Salah satunya itu milimeter mmHg. Satuan alurnya yaitu Pascal. Dimensinya ml pangkat -1 dan T -2. Oke, sebelum masuk dalam pertanyaan, kita apresiasi dulu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2, 3, dan 4. Silakan. Silakan. Sebutkan namanya. Saya akan bertanya. Sebelumnya tadi teman-teman mengatakan yang kosong merupakan temperatur. Seperti keempat lebih ke spesifiknya ke diameter rendah. Kalaupun panjang itu bisa menggunakan meteran ataupun garis. Itu hanya itu memang ya. Baik kalau tidak ada silakan duduk. Baik, sekian, terima kasih. Tentukan dulu LKPD tadi. Kelompok 1, 2. Baik. Kelompok 3 pun. Itu akan dijelaskan. Ya. Tadi kan kalian sudah kedato. Tadi kan kalian sudah kerja toh? Ibu akan menjelaskan. Tadi kan itu masuk langsung pertanyaan romantik, ya, terus bagian kalian LKPD kerja, ya. Kalian sudah mencari dengan sendirinya, ya. Nah, dari yang tadi kalian cari, ya, pasti kalian harus mengerti dulu kata itu besaran, ya toh, besaran, ya. Nah, tadi saya bilang toh ada besaran pokok, ada besaran turunan, ya. Nah, besaran sendiri apa? Besaran sendiri itu apa?
sesuatu yang dapat diukur. Besaran pokok, besaran turunan. Tadi kelompoknya Krista menjelaskan bahwa kalau besaran turunan itu apa? Besaran pokok, ya. Jadi ada dua jenis besaran, yaitu besaran turunan dan besaran pokok. Kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Tinggi badan itu yang disebut dengan besaran atau tinggi, atau yang sekarang kita kenal dengan panjang, ya. Itu yang disebut dengan besaran. Angkanya itu adalah 150, ya. Satuannya sentimeter, ya. Terus itu pengertian dari besaran beserta contoh, ya. Kita masuk di tadi kan ada sebutan dua toh, besaran pokok dan besaran turunan, ya. Besaran pokok itu ada di situ, ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya dan jumlah sah, ya. Nah, di sini kita tahu satuan internasional, ya. Jadi kita masuk di definisi. Satuan internasional dari besaran pokok itu adalah dari besaran panjang apa? Meter, ya. Terus dari masa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, ya. Terus intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol, ya. Mol ini lamanya M, ya. Perhatikan di sini, ya. Massa sejenis itu dinamakan dengan huruf massa dikali dengan P, ini adalah kecepatan. Kecepatan itu ini kita coba pelan-pelan supaya kalian paham. Massa ini tetap toh. Kalau kecepatan ini kita mau turunkan ini. Kecepatan itu didapat dari jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu lambangnya apa? R atau R, jarak kan? R, aku biasa pakai RS. Ya, tapi supaya ini pakai R saja. Ya. R dibagi dengan T. R ini maksud sini adalah jarak, bukan jarak. Ya. R dibagi dengan T ini adalah waktu. Ya. Nah, kita masuk di dia punya satuannya. Ya. Massa satuannya apa? Kilogram. Ya. Kilogram dibagi. Jadi makanya dia punya satuan di situ. Kalau kalian lihat di kalian buku paket itu darinya dia punya satuan terakhir adalah kilogram meter per detik. Oke. Di akhir dari pembelajaran kita hari ini, ya, saya akan membagikan lembar deskripsi. Ya, tolong diikuti. Di sini ada 3 pertanyaan, ya. Tolong diisi sesuai dengan apa yang kalian ketahui, pokoknya isinya sesuai dengan apa yang kalian ketahui, ya. Oke, silakan diisi. Waktu kalian 5 menit, ya. Diisi yang baik-baik, ya.
Semoga di pertemuan berikutnya semua aktif sama sekali hari ini ya. Yang tugas kedua silakan. Abang berdiri dulu kita Teman-teman dan ibu guru sebelum kita melakukan kegiatan ini, mana bisa menggarap gitu. Itu merupakan maksudnya kasih rekan-rekan dalam pelajaran yang diberikan pelatih dan yang akan menjadi kesempatan Siap. Beri salam. Terima